ini kita jumpa lagi dengan mata kuliah kesehatan dan kesuburan anak ya. Sebenarnya di awal perkuliahan kita sudah memperlihatkan beberapa ya di minggu lalu itu tentang kontrak kuliah, kemudian juga tentang FPS. Jadi kita akan coba review lagi. Untuk minggu ini kita akan bahas apa ya? Nah, tapi sebelum itu seperti biasa dalam kontrak kuliah kita awali dengan membaca Al-Quran. Ya. Untuk awal ini saya silakan ke Arif ya. Silakan Arif. Baik. Mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaikal ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Kita masuk, kita absen dulu. Ya. Izin masuk. Dari mana? Telat Bu. Kenapa? Oke. Tadi hujan Bu. Hujan? Iya. Kira-kira sekarang jam berapa? 12:15 Bu. 12 kita kontrak kuliah berapa menit? 15 menit Bu setelah dia masuk. Pas Bu. Pas ya? Oke, akan dulu. Sibuk. Baik, sebelum itu kita absen dulu ya untuk kehadiran hari ini ya. Pertama Jalil Amri, hadir, Firdi, Hadir. M. Arif, Hadir Bu. ya. Rafa, Hadir Bu. Deka, Hadir Bu. Inggi, Inggi kemana? Masih Bu. Masih praktikum ya? Praktikum? Iya. Oke. Kalau lewat dari 15 menit berarti Inggi tidak bisa masuk kelas saya ya. Iya. Saya mau pakai 15 menit ya. Kemudian Adi, Nangga, kemudian Syauki, Rizal. Hadir Bu. Baik, ada nama yang tidak tersebut? Baik, Ya. ya. Baik. Pendahuluan ya di sini sudah kita bahas. Kita akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup dari kesuburan tanah. Kemudian latar belakang pentingnya mempelajari kesuburan tanah. Kemudian praktek-praktek kesuburan tanah. Nanti kita akan lihat praktek-praktek kesuburan tanah ini hubungannya dalam sains Islam ya. Jadi dalam sejarah Islam kita akan lihat nanti bagaimana praktek-praktek yang sudah pernah dilakukan. Nanti akan kita bahas dalam kitab Al-Fiqh yang paling terkenal ya, pada abad ke-12. Nah, nanti juga setelah ini saya akan memberikan waktu nanti ya untuk diskusi ya tentang dan nanti akan saya berikan kasus atau ya satu kasus. Nanti silakan dilihat atau dibaca tentang sejarahnya atau praktik kesuburan tanah yang sudah ada, silakan diteliti ya. Nanti itu silakan dibaca di nanti di dalam kelompok masing-masing ya. Satu kelompok akan ada 2 orang ya. Tujuannya kenapa saya kasih kelompok? Tujuannya agar kita bisa belajar ya. Nanti saudara punya soft skill untuk belajar menghargai dalam perbedaan dalam pendapat, ataupun nanti di kelas lain yang mungkin di kelas ini tidak ada yang non muslim, tapi di kelas yang lain kan ada non muslim ya. Nah nanti
uang saya sama juga dengan Anda. Orang mana? Orang Nias? Orang apa? Kalau Yaki? Saya Indra dulu. Melayu ya? Enggak, Jawa. Kalau asalnya dari Oh, iya. Lampung. Oh, Jawa ya? Iya. Aslinya Jawa? Aslinya Jawa di mana? Jawanya kalau ayah itu Kediri, kalau ibu Wonogiri. Ya, masih kental banget ya. Masih Oke. ada betul-betul. Kalau Deka pasti Jawa juga ya? Iya. Jawa mana Deka? Jauh ya Bu. Punya agama di Pekanbaru. Maksudnya bukan ateis ya, tapi lebih ke punya keyakinan animisme. Ada nggak kira-kira? Pasti ada. Ada. Suku Asmat masuk animisme nggak kira-kira? Asmat apa? Asmat di sini nggak sih? Asmat Bukan. di Papua. Oh kita sukunya apa? Sakai Bu. Sakai. Sakai itu dia percayaannya apa? Animisme ya? Iya, orang itu. Ya, sejarah kesuburan tanah ya. Mungkin yang udah lupa, ada yang ulang? Kira-kira kelas ini ada yang ulang? Hampir mengundang. Hampir mengulang. Pemilihan. Baik, di kesuburan tanah ini kita akan membahas tentang kesuburan tanah dan biasanya saya selalu duet mau dengan Bu Oksana ya. Jadi di mana Bu Oksana selalu ada saya. Nah, tapi sekarang udah tambah satu lagi Bu Ervina ya. Saya udah jadi bukan trio sih, masih duet, tapi duetnya ganti-ganti ya. Ya, kita masuk ke kesuburan tanah. Jadi yang selama ini saudara pahami tentang kesuburan tanah itu apa kira-kira? Ya, oke. Kesuburan tanah itu Bu, menurut saya kondisi di mana tanaman itu bisa tumbuh dengan optimal. Oke, di mana tanaman itu bisa tumbuh optimal. Berarti kalau kita berbicara kesuburan tanah itu di mana tanaman itu bisa tumbuh optimal, berarti upaya apa yang bisa kita lakukan di dalamnya? Berarti kita berbicara itu ya. Baik, ada lagi yang lain punya pendapat? Jadi, ya. Ya Bu. Menurut pendapat saya, kesehatan dan kesuburan tanah itu adalah upaya tanah dapat menyediakan segala unsur hara ataupun nutrisi bagi tanaman agar dapat tumbuh normal. Baik ya. Berarti kita berbicara tentang upaya mengoptimalkan pertumbuhan tanaman ya, di mana kita mengharapkan jumlah unsur hara yang tepat dan berimbang. Apa bedanya kira-kira dengan kesehatan tanah? Nah, yang bisa? Apa bedanya kira-kira kesuburan dengan kesehatan? Tika, kira-kira apa Tika? Bingung? Oke, baik. Rafa, kira-kira apa Rafa? Kesuburan tanah itu seperti jumlah unsur hara dan juga organisme dalam tanah. Kalau kesehatan tanah itu terlihat dari tekstur tanah ya. Dari tekstur. Baik, kalau kita berbicara kesuburan betul ya. Kesuburan itu kita berbicara tentang unsur hara, ya, unsur hara dan faktor-faktor pendukungnya. Kalau kesehatan maka kita berbicara tentang kondisi tanahnya, ya. Artinya dia tidak tercemar logam berat, dia tidak tercemar pestisida, ya, yang mungkin akan penelitian ke hama penyakit nanti. Pestisida tidak boleh menyemari tanah ya, karena itu akan berbicara juga tentang kesehatan tanah. Ya, ini juga bisa nanti jadi ide penelitian. Kita bisa mengkaji jumlah pestisida yang mencemari tanah dan efeknya terhadap produksi tanaman. Ya, itu bisa kita hubungkan nanti ya, kira-kira. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sejarah kesuburan tanah ya. Tujuannya apa? Kita ingin melihat sejak kapan sebenarnya kesuburan tanah ini dilakukan. Apakah baru-baru ini? Ternyata tidak ya. Setelah kita bicara sejarah, sejak awal mula pertanian itu ada, maka sudah ada upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, sekarang kita coba lihat dulu dalam sejarah Islam ya. Dalam sejarah Islam ternyata praktik kesuburan tanah itu sudah pernah dilakukan. Dan pertanian paling maju pada abadnya kira-kira tahu nggak? Ada yang tahu tidak? Kapan? Kapan pertanian paling maju sehingga melahirkan karya tentang buku pertanian paling maju pada abad kejayaan Islam? Ada yang tahu tidak? Abad ke-12 ya.
Saya pada saat dinasti Abbasiyah, tapi kurang tahu pasti. Oke, betul ya, betul. Pada abad ke-12 dinasti Abbasiyah, ya. Nah, pernah nggak lihat kitab ini? Ya, ini sebenarnya bukan kitab aslinya, bentuk covernya lagi ini sudah didesain baru ya, tapi isinya masih sama. Ini adalah kitab Al-Filaha namanya, ditulis oleh Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Qawam, tapi misalnya dibilang aja sama orang kitab Al-Filaha Al-Qawam, ya. Di sini dia mencantumkan nama tempat tinggal lahirnya, Sevillano ya. Di mana kira-kira Sevillano itu? Ya, Spanyol, betul ya. Andalusia itu dulu ada di Spanyol. Dan ini adalah kitab paling berkembang ya, menceritakan tentang peradaban pertanian paling berkembang. Kenapa? Dia sudah mulai merumuskan di sini mulai dari tanam ya sampai pasca panen. Sudah dikembangkan di sini. Kemudian apa saja usaha-usaha yang perlu kita lakukan? Apakah kita memberikan pupuk atau pestisida atau bagaimana pengairannya, itu sudah dibahas di buku ini. Tanah-tanah yang rusak dan tanah-tanah yang sehat sudah dibahas di sini secara kualitas tanahnya sudah dijelaskan. Artinya dia sudah mulai ada kemajuan di sini ya. Kemudian tanah-tanah yang rusak atau yang tidak sehat ini, apa yang harus dilakukan? Sudah ada usaha di situ dengan upaya penambahan pupuk atau fertilizer. Ya, tapi fertilizer yang diberikan di sini masih bersifat organik, ya, atau yang bersifat dari pupuk alam, ya. Bisa dia kotoran hewan, banyak ya di sini kotoran hewan, kemudian dari hijau-hijauan, itu sudah ada praktiknya di buku ini. Kemudian yang ketiga yang berhubungan kesuburan tanah adalah macam-macam jenis tanah dan penanganannya. Ya. Jadi di sini sudah ada pembahasan di situ. Kita lihat sejarah kesuburan tanah secara kontemporer. Ya, kontemporer itu sebenarnya sudah banyak ya, mulai dari peradaban di Mesopotamia ya. Sungai Tigris ini adalah peradaban kuno yang paling maju ya. Di sini sudah ada, kemudian sampai sekarang ya. Jadi kalau baca aja nanti ya panjang sekali, itu 3 miliar. Dan yang paling penting saudara pahami adalah sampai ke penemuan dari si Liebig, ya, Juventus von Liebig. Kenapa? Karena Juventus von Liebig inilah nanti yang menemukan teori-teori yang berpengaruh terhadap kesuburan tanah, ya. Nah, di mana yang banyak ditemukannya adalah pertama, hampir seluruh karbon dalam tanaman bersumber dari CO2. Yang kedua, hidrogen dan oksigen berasal dari air. Kemudian logam-logam alkali diperlukan oleh apa itu logam-logam alkali? Logam alkali. Oke, ada yang lain logam alkali? Logam alkali seperti aluminium. Ya, aluminium. Kemudian zinc atau seng boleh ya, jadi seorang di searching ya di Google-nya di handphone masing-masing. Kemudian ada lagi fosfat. Fosfat ini apa? Lambangnya P ya. Dibutuhkan tanaman untuk pembentukan biji ya. Jadi yang menemukan peranan fosfat untuk pembentukan biji adalah dari Juventus von Liebig ya. Dan yang terakhir, von Liebig ini menemukan tanaman menyerap semua yang diperlukannya tanpa membedakannya dari dalam tanah. Itu penemuan dari von Liebig. Nah, dari penemuan-penemuan ini akhirnya von Liebig mengeluarkan satu teori ya yang perlu kita yang menjadi dasar dalam kesuburan tanah ya, yang paling berpengaruh sekali itu sebenarnya terhadap pupuk dan pemupukan. Apa itu? Inilah dia, pupuk minimum John von Liebig ya, atau kita kenal dengan hukum minimum Liebig ya, atau the law of minimum ya, atau bahasa Indonesia kita kenal dengan hukum minimum Liebig ya. Apa yang dikatakan oleh hukum minimum Liebig? Hasil suatu tanaman dibatasi oleh unsur hara tanaman yang jumlahnya paling sedikit ada di dalam tanah, meskipun unsur lainnya berada dalam jumlah yang cukup ya.
Sehingga ini kita kenal juga hukum van Liebeck ini dengan hukum bejana. Pernah dengar hukum bejana? Belum. Ya, apa itu hukum bejana? Nah, ini kira-kira apa kita kenal sekarang kalau nggak ada bejana kita kenal dengan hukum ember atau hukum Bascal ya. Tapi dulu kita kenal dengan nama hukum bejana atau hukum minimum Liebeck. Apa itu bejana? Nah, kira-kira begini gambarnya. Ya, kalau saudara punya di rumah ember atau ada baskom atau ada panci, ya tempat penampungan air, kira-kira jumlah air yang dapat ditampung itu, ya baskom atau embernya itu pecah ya, pecah. Jumlah air yang ditampungnya itu kira-kira melewati ember bagian yang pecah atau sampai dia pecah? Sampai yang pecah ya. Itulah dia hukum minimum Liebeck. Ya, jadi jumlah air yang dapat ditampung di dalam sini, di dalam ember ini ditentukan oleh bagian yang terkecil ini dia, ya, atau bagian pecahan ember kita yang paling kecil. Itulah jumlah air yang dapat ditampung. Ya, jumlah air yang dapat ditampung itu kita perkirakan itu adalah hasil atau produksi dari tanaman kita. Nah, bagian-bagian ember ini inilah dia unsur-unsur hara. Itulah yang disebut dengan hukum minimum Liebeck. Oke, sampai di sini ada yang bingung tidak? Ada yang bertanya? Tidak? Ya, jadi produksi atau jumlah produksi yang dihasilkan ditentukan oleh keberadaan unsur hara yang paling sedikit. Ya, walaupun sebenarnya yang lain itu ada yang paling banyak ya, tapi tetap ditentukan oleh jumlah yang paling sedikit. Kita masuk ke faktor-faktor ya penentu kesuburan tanah atau turunnya kesuburan tanah itu ditentukan oleh 4 hal ya. Yang pertama adalah berkurangnya konsentrasi hara yang tersedia, kemudian pertama dulu berkurangnya konsentrasi hara yang tersedia, kira-kira itu dipengaruhi oleh apa? Hujan, pencucian, licin misalkan. Kemudian apa lagi selain licin, apa lagi? Atau pencucian, apa lagi? Unsur hara itu bisa hilang melalui apa saja? Hujan, kemudian apa ini? Berkurangnya mikroorganisme dalam tanah. Ya, berkurangnya mikroorganisme juga mempengaruhi, tapi mikroorganisme yang pengurai ya, yang pengurai unsur hara. Kemudian apa lagi? Unsur hara itu dimakan tidak oleh mikroorganisme? Iya. Ya, jadi dikonsumsi. Kemudian apa lagi yang menyebabkan kurangnya unsur hara di dalam tanah? Tanaman itu tumbuh kira-kira mengambil unsur hara yang ada di tanah tidak? Tidak ada penambahan pupuk dari luar. Ya, atau tidak ada tambahan? Ya, artinya diambil oleh tanaman, dia berkurang ya, tidak ada penambahan. Kemudian apa lagi kira-kira? Ada tidak unsur hara yang bisa menguap? Ada. Apa contohnya? Nitrogen ya. Jadi kehilangannya itu bisa dengan pencucian atau air, bisa dia menguap kalau panas, unsur hara tertentu, kemudian bisa juga melalui makanan mikroorganisme, kemudian apa lagi berkurang yang terbawa oleh tanaman. Itu adalah penyebab berkurangnya unsur hara di dalam tanah. Nah, kemudian penurunan kesuburan tanah ini juga dipengaruhi oleh kandungan bahan organik. Kenapa kira-kira kesuburan tanah itu bisa ditentukan oleh kesuburan bahan organik? karena bahan organik pertama mengandung unsur hara mikro, Ya. yang kedua bisa memperbaiki struktur fisik dari tanah tersebut. Oke. Bisa memperbaiki struktur secara fisik atau kemudian bisa juga menyumbangkan unsur hara tertentu. Dia itu akan meningkatkan kesuburan tanahnya. Ya. Apa itu bahan organik dulu, Deka? Apa Deka? Yang itu kayak alami. Sisa-sisa. Alami. Oke, dan telur kira-kira masuk tidak ke bahan organik? Betul. Baby? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa kira-kira baby? Karena dia mengandung kapur kalau nggak salah. Tidak dapat diuraikan. Bukan kapur ya, tapi karbonat. Ya, karbonat. Cangkangnya disusun oleh CaCO3 atau karbonat.
Tidak termasuk dia bahan organik, berarti sesuatu yang alami atau yang berasal dari alam belum tentu dia organik. Jadi apa itu organik? Apa yang bisa? Adik, yang tadi. Ini adalah bahan yang berasal dari sisa-sisa pelapukan makhluk hidup. Sisa-sisa pelapukan makhluk hidup. Kalau kira-kira kalau kita ada tanaman hijau, daun, kemudian kita babat, kita letakkan dia ke tanah, termasuk bahan organik dia kira-kira. Iya. Tapi dia belum lapuk, baru kita babat. Masuk bahan organik nggak dia? Tadi sisa pelapukan ya. Kira-kira pelapukan nggak dia? Belum. Oke, berarti tidak itu. Berarti apa itu bahan organik? Kemudian apa secara spesifiknya apa sebenarnya bahan organik itu? Sesuatu yang dapat diuraikan boleh. Kemudian Rizal, apa itu bahan organik? Nggak tahu. Suara lagi sakit. Oke. Arif, apa itu bahan organik? Arif? Oke. Rizal, suara organik pemahaman Rizal ya? Menurut saya bahan organik adalah bahan-bahan yang terbentuk secara alami dari alam, baik itu dari nabati maupun dari hewani. Gitu saja. Ya, kalau telur berarti dari hewani ya? Ya, telur dari hewani. Tapi dia tidak termasuk organik. Ya, karena dia mengandung karbonat yang sangat tinggi. Tapi ada bagian dari hewani yang bisa dimanfaatkan lebih. Dia dikatakan organik apabila di rantai kimianya dia mengandung unsur atau disusun oleh unsur C, H, dan O. Ya, makanya itu di tanah itu kita selalu bikin C organik. Kenapa tidak C saja? Ya, kenapa selalu dituliskan C organik? Karena ada C yang tidak organik. Contohnya karbonat tadi, Ca, CO, 3. Kemudian ada lagi 4 unsur lain, ada 4 macam lagi C yang tidak termasuk ke dalam organik. Apa saja? Silakan searching di Google-nya masing-masing. Ya. C yang tidak masuk ke dalam organik. Ya, jadi tidak semua C itu adalah organik. Baik. Kemudian kapasitas tukar kation. Jadi penurunan kesuburan tanah dipengaruhi oleh kapasitas tukar kation. Apa itu kapasitas tukar kation? Adalah kemampuan tanah untuk menyerap unsur-unsur, untuk menyerap ion-ion dari unsur hara. Ion-ion dari unsur Hara. hara, betul. Oke, ion apa yang diserap kalau di KTK? Kalau di KTK kita berbicara ion apa? Ion positif kah? Ion negatif? Ion positif. Ya, ion positif atau kita sebut dengan kation. Kalau kita berbicara ion negatif, maka kita sebut sini ya kapasitas tukar anion atau KTA. Jadi apa itu KTK? Masih ingat? Apa itu? Siapa Arif? Ya. Kemampuan tanah menyerap kation dalam memiliki kovalen dalam status gram berat tanah dan mempertukarkan. Oke ya, betul ya. Jadi KTK kalau belajar KTK itu adalah kemampuan tanah dalam menyerap kation ya, dalam menyerap atau menjerap? Menjerap. Apa bedanya menjerap dengan menyerap? Kalau menyerap itu jadi Banyak. seperti konsumsi biru. Tapi kalau menjerap itu kayak menangkap ya, ditahan lah sesuatu. Jadi kaki itu tidak lepas, jadi dia bisa ditahan oleh tanah. Ya betul ya. Jadi bedanya menjerap, ya menjerap itu kita sebut dengan adsorption atau adsorpsi ya, ya. Kenapa dia menjerap? Dia hanya terikat di permukaan. Kalau kita berbicara menyerap, maka dia masuk ke pori-porinya, seperti spons itu menyerap. Jadi kalau tanaman dia menyerap, kalau tanaman dia menjerap, ya. Jadi kemampuan tanah dalam menjerat kation dalam jumlah mili ekuivalen dalam berat tanah 100 gram tanah dan mempertukarkan. Ya, oke baik ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya, demikian perkuliahan kita hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, silakan dikerjakan di rumah tugas yang sudah saya berikan. Tugas kita apa hari ini? Baca. Apa? Ada?
baca lagi tentang kajian-kajian ini. Ya, silakan membuat resume tentang apa yang didapatkan hari ini ya berdasarkan AKS yang sudah saya sampaikan. Silakan dibuat resumenya, tidak usah lebih dari 1 halaman ya, 1 halaman saja. Silakan nanti dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa jangan pakai AI ya. Ya, karena AI itu dia selalu lebih kompleks sebenarnya. Dia kadang pakai bahasa yang sangat ribet. Ya, jadi kalau di manusia itu dia seperti perempuan mungkin kali ya. Ya, bahasanya terlalu terlalu kompleks ini dan susah ya. Jadi kalau bisa terjemahkan dengan bahasa sendiri untuk melatih kita menganalisa, berpikir. Ya walaupun nanti kerjanya tidak di bidang pertanian, tapi kerja apapun membutuhkan daya